Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi dengan saya di sini, teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan bermain game Door lagi. Main di part sebelumnya gue lupa. Tikus kali ya. Terus apa ya? Di meja makan. Oke guys, mohon maaf. Tadi ada kendala, sumpah. Tadi aku kira ada keluargaku yang ganggu emang di meja makan, tapi ternyata tikus kali ya. Tikus kali ya guys ya, bukan hantu. Hantu nggak mungkin guys. Positif thinking aja, mungkin tikus kali ya. Kan biasanya tikus gaib itu kan, aduh ganggu banget guys. Apalagi tikus gaib, bukan tikus nyata. Ampun dah, lebih hol sih, lebih hol tikus gaib daripada tikus nyata guys, menurutku. Udah, jadi mohon maaf ya kalau ada gangguan sedikit. Aku kira itu keluarga, aku taunya ternyata tikus guys. Oke, kita lanjut lagi ke videonya ya guys ya, mohon maaf kalau ngomongku belibet. Sorry ya, karena aku ngomongnya apa adanya aja guys. Aduh, pusing aku. Soalnya gini guys, ini aku sebelum mulai game ya, gua mau cerita dulu. Tadi habis maghrib itu aku disuruh beli nasi tumpang lah intinya. Lalu juga aku kadang sholat maghrib dulu di masjid ini. Lalu aku langsung belikan nasi tumpang untuk ayahku. Lalu ya gitulah, pasti dimakan nasi tumpangnya. Lalu juga pas gini loh, sholat isya itu aku kadang kena nada keras gitu loh, kadang kena marah-marah. Jadi mau sakit hati gue tuh sakit hati orangnya guys. Tapi ya gimana lagi, gue tetap pakai headset sambil mendengarkan misal ceramah, podcast dan lain-lain. Yang penting nggak lagu guys. Kalau lagu sih pas hening aja sih menurut aku. Lalu juga tadi sempat ada debat antara bapakku sama kakakku, tapi ya aku diamkan aja. Mau sakit hati gua, tapi ya gimana lagi, kita tidak bisa mengontrol mereka. Yang bisa mengontrol di kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Contoh misal, tadi pas sore itu aku kadang diajak sama orang lain. Misal ini itu kamu kok nggak ngerti gini. Nah itu kayak ngecek nggak sih guys? Ngecek emang. Tapi ya gimana lagi, gua nggak bisa mengontrol orang lain. Gua cuman bersabar aja mengendalikan hawa nafsu, apalagi cewek cantik kan. Aku sampai hampir mau tergoda hawa nafsu cewek cantik, tapi ya gimana lagi, gue tetap mengendalikan hawa nafsu. Soalnya ini nih yang generasi Gen Z yang awam, laki-laki itu Masya Allah. Tapi kalau di dalam Jawa Tengah masih mending ya, tapi kalau di luar Jawa Tengah ya Masya Allah. Suara apa itu ya guys ya? Tikus kali ya guys ya. Tikus kali guys kayaknya. Tikus guys. Cah bagus, aku manggil tikus itu bukan tikus lagi. Aku manggilnya cah bagus gitu, biar lebih enak dipandang aja ya.
Oh, ini pintu apa ya nih, kok nggak bisa dibuka nih, ini menuju kemana ya, kosong ya ya guys ya, kosong, tapi menuju kemana ya pintu ini? Boleh komentar di bawah ini pintunya kemana. Saya nggak ada paksaan unsur paksaan ya guys ya, nggak ada unsur paksaan kalian. Misal gua nyuruh kalian jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Nah itu artinya aku maksa kalian, tapi di sini aku nggak ada unsur paksaan guys. Jadi kalian ya bisa bebas saja, mau kalian subscribe, mau kalian like, mau kalian komentar, itu tergantung hak kalian masing-masing guys. Soalnya saya tidak bisa mengontrol mengontrol kalian. Yang bisa mengontrol itu kalian sendiri ya guys ya. Jadi saya hanya bisa bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa tujuan 1000 subscriber. Dan BTW di part sebelumnya itu kalau nggak salah gue belum pernah kesini deh. Iya, belum pernah kesini guys. Apa pernah kesini ya? Aku lupa guys. Seingatku sih belum pernah kesini aku guys. Belum pernah aku. Baru pertama kali guys ini. Ternyata di dalam di luarnya kayak gini guys ya. Di luarnya ya kayak motor gitu sih. Tapi kayak bekasnya sih kayak motel terbengkalai sih guys. Kalau dia dari luarnya udah retak banget lah, sampai nggak apa ya, nggak dirawat gitu loh. Kan macet, hotel terbengkalai, pasti temboknya rapuh, temboknya hancur, ampun dah guys. Oh ya, betul, ini pintu kemana ya? Aku belum pernah kesini BTW ya yang ini. Tapi ya udah, aku mau selesaiin di yang The Hotel itu guys, atau enggak di mana aku lupa. Kalau nggak salah aku pernah menceritakan cerita di balik game tool ini. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa klik YouTubeku yang video sebelumnya gua main game tool part 2 kalau nggak salah ya. Aku lupa videonya yang mana. Nanti mungkin aku share linknya di deskripsi ya. Kalau saya nggak lupa, biasanya saya kadang lupa gitu loh. Kadang gue lupa nge-share link deskripsinya. Ya mungkin insya Allah aku bakal kasih link videonya di deskripsi ya. Dimana kalau nggak salah di pintu 52 itu siapa sih namanya tuh aku lupa guys. Aduh siapa ya? Pokok ini intinya penjaga si Allah. Penjaga si A itu kayak melindungi kita dari mara bahaya gitu loh katanya sih. Oh ya btw kita bisa main ini ya, berempat ya, nggak boleh dari 5 ya. Tuh ini kenapa nge-lag ya? Nggak jadi nge-lag tadi guys. Ini bisa main apa namanya tuh, oh kalau di live kita nggak bisa milih-milih ya. Kalau kita host game apa nih, salah pencet, salah pencet guys, aku mau mainnya. Aduh aku antum ke salah pencet, malah main The Hotel aku mau mainnya tuh kayak di mana tuh, di lobby kalau nggak salah. Aduh aku kesalah pencet malah di The Hotel tapi nggak apa-apa lah, aku juga belum uh, pernah ke pintu 52 ya. Aku penasaran aja di pintu 52 itu ada apa sih gitu loh. Aku juga penasaran aja. Yang jadi penasaran adalah saat aku mau ke cahaya itu kayak kesedot gitu loh. Aku mau masuk ke sana tapi takutnya matoy gitu loh. Jadi aku ada takut juga BTW. Oh ya ini BTW ini di lobbynya ya guys ya.
Kalian pasti sudah tahu yang di video sebelumnya. Ini kuncinya, kita bakal buka. Sebelumnya gue pernah main berdua kalau nggak salah, atau barengan. Oh tapi BTW ini yang di 001 ini ruangannya beda-beda dikit ya. Oh ya BTW, aku nggak jelasin di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya gue nggak jelasin kalau kita sembunyi lemari lama-lama kita bakal diserang sama entitas tak kasat mata. Saya seolah-olah itu kayak kita diserang gitu loh, padahal nggak ada sosoknya gitu loh, kecuali kalau sosok hitam kecil kayak tuyul. Waduh itu bahaya guys. Oke aman, nggak ada sosok tuyulnya guys, nggak ada kayak apa ya, cahaya-cahaya aneh. Kalau ada cahaya-cahaya aneh, aduh ribet guys. Bah, aku nggak mau sembunyi di lemari lama-lama guys, nanti takutnya diserang sama entitas tak kasat mata gitu loh. Ini isinya apa guys? Kosong. Laci tapi isinya kosong, isinya uang kayak gitu. Oh ini jam, ada jam guys, tapi cepet banget jamnya ya. Waduh, aku kok awan banget sama ini guys. Awan guys aku. Takutnya nih ada cahaya biru anak tuyule. Aduh, wedi guys aku guys. Jangan ke situ lah ya. Bah, bah, bah. Aku takutnya ada cahaya aneh. Wedeni aku guys. Apa nih? Lukisan ini berjudul Tito Alba. Maksudnya apa ya? Kalau ini apa nih? Lukisan ini berjudul Beijing Easterly Theory. Mungkin kayak sekte-sekte sesat mungkin ya. Ajaran-ajaran sesat lah BTW. Waduh, aku takutnya biru-biru lagi guys. Aku nggak mau. Aduh, aku wedi guys. Aku wedi kalau kita nih lama-lama cahaya biru guys. Aku wedinya guys. Bismillah lah ya. Semoga gak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kaget aku. Ada cahaya biru guys. Loh nah. Aku wedi gitu loh. Ampun dah. Aku mau ke sana tapi ada cahaya biru gitu loh. Aku wedi guys. Astagfirullahaladzim ya Allah. Petil toh aku kayak cahaya biru. Ya Allah, bikin kaget aja BTW. Ampun dah, ini lacinya nggak ada apa-apa nih. Oh ada uang guys, ada uang. Nah gitu dong. Waduh, aku takutnya kalau kita masuk ke sini, kayak nonton di video sebelumnya, gue sempet di video nonton apa ini tiba-tiba ada cahaya biru. Emang aneh, kucet, kutu kumpet, emang ampun dah. Mata ya, ampun gimana cara mainnya coba. Ya mungkin aku bakal cek di youtuber lain ya layar nanti saya main ini ya gimana, nanti aku lihat di youtuber gitu ya. Oke, semoga aja ya ada apa-apa, cahaya biru tuyul lagi. Aduh, kaget guys, mohon maaf ya, gua ngomongnya pelan-pelan aja. Kaget aku. Di atas ada apa ya? Sekata kaget aku. Isinya apa guys? Ini ada peti guys. Percuma dibuka tapi nggak bisa dibuka, percuma nih. Ini apa nih guys? Pintunya nggak bisa dibuka. Aku btw nggak nelusuri ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku males guys kalau aku pintu gelap itu, takutnya ada tuyul guys. Sumpah beneran. Aku takut di ruangan gelap itu. Aduh, gimana ini? Gimana nih? Bang, coba bang kalau main bareng gimana bang? Ya, nanti aku coba lah kalau main bareng gitu loh. Aduh, aku takut banget guys. Aku takutnya trauma di video sebelumnya. Takutnya nanti kena serangan. Gelap banget lagi. Gimana ya? Aku belum siap lagi. Maksudnya sudah siap, karakter aku aja yang
cupu. Bismillah lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak ada apa-apa. Aduh, gelap banget. Ini 012 lah ya. Alhamdulillah selamat. Selamat. Oke. Nggak tahu nih gua menuju kemana. Toyo. Ampun Toyo. Aduh. Tuh kuncinya di mana lagi? Aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Toyo lagi, ketangkap Toyo lagi aku. Aduh. Gagal lagi. Gagal lagi guys. Kata Toyo aku. Ampun dah, aku manggilnya Toyo aja guys ya. Oh, setiap kali ada cahaya kayak tadi tuh kita harus bersembunyi. Ya ilah. Kenapa? Gini loh guys. Berarti kalau ada cahaya biru, silas itu kan cahaya biru, itu kita harus sembunyi. Tapi ya gitu, kalau kita sembunyi lama-lama nanti kita diserang sama entitas gaib tak terlihat. Mungkin aku bakal sembunyi kalau ada cahaya biru, tapi hati-hati juga dengan sosok gaibnya gitu loh. Jangan sembunyi lama-lama gitu loh. Udah gagal lagi dah. Ketangkep tuyul aku. Ampun dah guys. Hampir mau sampai di ampun. Gagal lagi. Gagal kena serangan tuyul aku. Ampun dah. Gagal kena serangan tuyul. Bang, ngobrol santai aja kali bang. Ini sambil ngobrol santai ya guys ya. Sebelum ini pemanasan dulu aja. Sambil aku bahas apa ya? Kuliah. Mungkin aku Senin depan itu aku sama ibu sama kakak itu aku nanti daftar kuliah di Unisri. Aku sebut aja kuliahnya di Unisri. Jurusannya ilmu komunikasi yang dimana aku kayak ngomong public speaking, tapi ngomong apa adanya boleh atau enggak aku juga nggak tahu ya, soalnya aku nggak bisa public speaking profesional banget gitu guys. Aku cuma ngomongnya tuh kayak ngomong apa adanya gitu loh ke penonton gitu loh, kadang ngomong ke kalian gitu loh. Aku kadang maunya channelku tuh kayak ada pesan moralnya gitu loh, kayak ada pesan dibaliknya kayak gimana gitu loh. Jadi ya gitulah, aku kayak ngomongnya tuh kayak ngomong apa adanya gitu loh. Lalu juga gini, pasti ada yang tanya juga nih, abang live streamingnya kapan bang? Bang, konten utamanya kapan? Maksudnya bang, konten utamanya kapan bang? Konten shortnya kapan bang? Ya nanti aja guys, tergantung. Ini apa ya? Fisik aku. Aku tadi sempat kena tuyul guys, mohon maaf ya, aku diam dulu guys. Oke guys, aku ngomongnya pelan-pelan aja ya guys ya. Aku tadi sambil nunggu kakakku dari kamar mandi menuju ke kamar itu agak lama banget guys. Aku sampai tidur banget, aku sampai ngantuk. Aku nggak gimmick ya guys ya, aku beneran tidur aku sampai senderan guling aku guys, aku ngantuk aku.
ya aku sambil tiduran dikit lah ya biar lebih enak gitu ya. Soalnya nunggu kakakku aja, kalau aku hitung-hitung sampai 1 jam kali ya, hampir mau 1 jam memang. Aku sampai karakterku duduk di sini ya biar lebih enak gitu loh, biar dia istirahat dulu ya, soalnya capek mungkin ya karakterku kali ya. Mungkin juga capek karakterku ya. Oke, sambil kita ngobrol santai aja sebelum kita main game bareng sama teman, kita bakal ngobrol santai dulu aja guys. Ini kenapa ya mouse-ku ya, ini btw mouse-ku ini mouse bluetooth ya bang. Kenapa nggak mouse kabel bang? Kalau mouse kabel itu ribet guys. Sorry, mohon maaf ya. Mohon maaf. Aduh, nggak takat aku sampai greget aku guys. Aku mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung dengan ini gua. Ampun dah, greget banget aku. Oke, ini aku sambil ngobrol apa ya. Ini aku btw bukanya dari game ini ya guys ya, di laptopku. Ini kita ngobrol yang podcast LCL5 yang sumbernya itu saya nggak mau sebut karena ada nama aku juga, itu sama-sama Isan juga nih. Ampun dah, aku nggak mau sebut. Sumbernya anggap aja si A lah, si A. Nah, berikut adalah penjelasan detail mengenai isi video tersebut yang disampaikan secara berurutan sesuai penjelasan sumber si A dan kesimpulan dari Bang Fajar Aditya, host dari LCL5, serta pesan moral yang dapat dipetik. Nanti mungkin link videonya dari podcast LCL5 ini yang sumbernya si A ini aku bakal tahu di deskripsi aja ya guys ya. Aku bakal baca yang pesan moralnya aja ya guys ya. Untuk versi lengkapnya yang dibicarakan sumbernya, nanti kalian tinggal nonton aja ya guys ya. Soalnya nanti kalau aku baca dari awal sampai akhir nanti kelamaan nanti durasinya. Jadi aku baca inti dari pesan moralnya saja ya. Nah, inti pesan moralnya di akhir videonya, buset dah, backsoundnya keganti ya. Keren sekali. Backsoundnya tiba-tiba terganti. Ya bunda, kesel sekali. Tak skip dulu dah. Tak skip dulu nih. Ngaturnya Oke guys, btw kalau backsoundnya kurang kedengeran mohon maaf ya guys ya. Ini aku dekatkan laptopku dulu sebentar, semoga aja kedengeran ya di audio. Tapi kalau kecil banget ya mohon dimaklumi ya guys ya, karena aku baru YouTuber pemula ya, kayak gini lah btw. Tapi kalau audionya kebanteran, ini tak kecilin dikit ya, sebentar guys. Ngatur kayak gini backsound di laptop gitu manual emang kesel bang. Kenapa nggak edit aja bang, nggak edit pakai CapCut? Susah guys, susah kalau edit pakai CapCut itu harus berjuangan aku. Kecuali kalau di kos ya, kalau ngekos aku kadang ngedit kadang. Tapi kalau ini aku di rumah jadi aku nggak edit dulu aku. Kecuali kalau edit ngeblur itu baru aku. Oke, kita lanjut lagi. Inti pesan moralnya di akhir videonya nanti yang aku share di deskripsi nanti, Fajar Aditya memberikan ulasan kesimpulan serta beberapa pesan moral penting yang bisa dipetik dari kisah perjalanan hidup dan pengalaman horor yang dialami oleh si A.
1. Pentingnya mengambil jeda dan refleksi diri. Pentingnya mengambil jeda dan refleksi diri. Fajar Aditya menekankan bahwa sebagai manusia, kita tidak boleh terus-menerus gaspol atau memaksakan diri bekerja tanpa henti karena tekanan hidup. Terkadang hidup memberikan sebuah kejadian luar biasa agar kita mau mengambil waktu jeda sejenak untuk merenung, beristirahat, dan merefleksikan diri apakah langkah yang kita ambil selama ini sudah benar apa tidak. Lalu yang kedua, menjaga sopan santun dimanapun berada. Pengalaman si A yang disesatkan akibat teringat perbuatan masa lalunya yang menginjak-injak kuburan lama mengajarkan kita untuk selalu menjaga etika, tata krama, dan sopan santun. Kita harus menghormati tempat-tempat yang dianggap sakral atau pemakaman, serta tidak menjadikannya sebagai tempat bermain atau konten main-main yang tidak berfaedah. Yang penting kita buat konten itu yang positif saja, ya. Yang ketiga, kekuatan doa dan pengingat ibadah. Keselamatan si A dari jebakan sesat di pemakaman keramat tersebut terjadi berkat adanya alarm suara azan dari ponselnya. Ini menjadi pengingat moral yang kuat bahwa dalam kondisi sesulit dan sesulit apapun, dan kembali mengingat Tuhan, mengumandangkan azan, serta membaca ayat-ayat suci adalah benteng utama untuk mendapatkan pertolongan dan menjernihkan pikiran yang sedang kalut. Yang keempat, perjuangan hidup yang halal. Di luar sisi horornya, video ini memperlihatkan nilai moral yang tinggi tentang kegigihan seorang anak yang rela menjadi tulang punggung keluarga yang mohon maaf ya kalau belibet, saya ulangi lagi. Perjuangan hidup yang halal. Di luar sisi horornya, video ini memperlihatkan nilai moral yang tinggi tentang kegigihan seorang anak yang rela menjadi tulang punggung keluarga demi menafkahi orang tua dan adiknya. Meskipun harus menghadapi sepinya orderan, kelaparan, ancaman begal, hingga teror gaib, ia tetap memilih bertahan mencari rezeki lewat jalur yang halal. Kita apa tadi? Guys, ada yang manggil-manggil aku tadi ya. Halusinasi aja kali ya. Walaupun halusinasi nggak mungkin kayak gini. Kayak ada yang manggil-manggil aku guys. Beneran tadi, sumpah. Siapa ya? Apakah ayahku? Tapi kalau ayahku nggak mungkin. Ayahku kadang udah tidur kadang. Tapi siapa ya? Mungkin halusinasi aku aja kali ya. Mungkin pusing aja kali aku guys. Oke lah ya. Itulah pesan moralnya dari pengalaman dari si A itu, yang dimana kita tidak boleh ngebut-ngebut guys dalam hidup ini. Hidup itu kita harus pelan-pelan, secara finansial, secara pelan-pelan saja guys. Kita tidak boleh gaspol, kita harus merenung pada Allah, mengenung pada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita harus butuh istirahat guys. Kalau kita nggak istirahat, kerja, yang ada tulang punggung kalian kesel, capek. Pesan moralnya buat, menurut aku, kita harus ya kerja boleh, tapi istirahat itu penting. Istirahat itu penting. Sholat, tidur, kadang jaga istirahat kalian. Pola makan kalian harus dijaga. Tidur, yang penting tidur guys ya, buat merilekskan otak-otak kalian ya. Oke nih, kita main berdua atau bertiga ya ini. Untuk jangan bilang main sendiri lagi, kutu kubat lagi, main sendiri lagi gua. Wah, gak lucu tuh kalau main sendiri, gak lucu aku.
Nggak lucu dong kalau main sendiri guys. Aduh, nggak lucu dong, nggak lucu. Oh nggak, kita beneran main berdua ya nih. Oke bro, ayo, buka kan. Kamu yang buka kan ya. Nah gitu loh. Ayo. Tapi kita ini ya main berdua ya, nggak main 3 orang. Tapi sembunyi juga penting bro, jangan asal langsung. Kadang kalau ada cahaya biru kita sembunyi bro, jangan asal langsung aja. Oke, ini apa nih? Nggak ada apa-apa. Oke, kemana bro? Jangan asal-asalan. Kaget aku, kira-kira opo. Kamu dulu bro, kamu dulu ya. Selamat datang di Warabi ya. Nggak tahu apa inputnya. Aku takutnya ada cahaya biru guys. Aku takutnya kayak tadi aku. Tolong, tungguin aku. Takutnya tolong sate lontong guys. Beruntung tadi ada cahaya biru. Aduh, tuh. Gelap banget. Misi punten. Temanku sama kan nih? Ya Allah, kaget aku. Guys, kaget aku. Kamu nggak bantuin aku dari tadi. Malah sempoyongan aja kamu. Kalau aku jantungan gimana? Sembunyi dulu bro. Aku takut. Benar aku takut. Tapi kita nggak bisa sembunyi lama-lama di sini. Soalnya takutnya diserang sama hitam nggak jelas. Ampun dah. Apa nih? Ada medkit gak nih di sini? Aduh, mati aku guys kalau mati aku takutnya nih. Aduh, gelap guys. Gelap ini. Kemana nih? Kemana gua? Ya tolonglah, ini kemana nih? Oh nih. Bersyukur bro, bersyukur. Ya ampun guys, ketangkap lagi loh. Bang, cupu banget bang. Kalau kamu mengalami masalah dengan los bang, itu lo harus, kalau saat lampu akan selalu berkedip saat dekat, itu sembunyi dulu bang. Iya, aku tahu kalau sembunyi. Tapi ya gitu, kalau kita sembunyi lama-lama di lemari, kadang itu yang jadi penyebabnya. Ampun dah. Oh ini, ada ini guys ya. Ada teman ini. Ada teman guys. Yang dia berjuang sendirian guys. Alhamdulillah. Aku mohon maaf ya. Aduh ampun dah. Oh nih, di uang 018 kayak apa ya? Uang kedap-kedip berarti kalau ada uang kedap-kedip itu kadang kita sembunyi kadang ya. Mungkin ya. Oke, aku nggak bisa dihidupkan guys karena aku dijaga sama roh gaib. Ada apa tuh? Tikus kali ya. Di uang 20 gelap banget. Hati-hati bro, hati-hati. Takutnya ada sosok gaib. Sosok yang terus itu. Awas hati-hati, sembunyi kalau bisa. Hati-hati. Hati-hati bro, hati-hati. Jangan akan bingung sendiri kan kamu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Kenapa nih? Tadi dia tiba-tiba kena serangan tadi ya.
Tadi dia tiba-tiba kena serangan guys. Tuh apa sih cek 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 gitu, tikus kali ya, positif thinking aja tikus kali ya, cicak bagus itu. Punten punten, saya nggak mau ganggu, punten punten. Ini kemana nih? Itu pintunya kemana ya? Pintu 21, kok cahaya biru gitu? Oh gelap banget guys. Oh pintu 21 ternyata terang ya. Wah sayang sekali nggak derajat sampai sini ya pun. Kecuali temanku ya, jadi lebih penasaran aja aku sampai mana nih tamatnya nih BTW. Ruangannya ternyata cukup bagus ya modelnya, cuman ditinggalkan ya sayang sekali. Apa mungkin karena horornya minta ampun. Dia sembunyi ya kadang. Iya, karena mungkin rahasia. Kalau ada cahaya biru, kita sembunyi guys. Jangan asal-asalan. Aku tadi asal-asalan gitu loh. Waduh. Aku juga penasaran sama 52 itu, pintu 52 itu kayak apa gitu loh guys. Oh ini sudah sampai di pintu 22 ya guys ya. Apa tuh? Apa tuh? Cahaya biru-biru kah? Wah, jangan-jangan ini guys. Mak lampir. Cahaya biru maksudnya ya. Tapi mirip mak lampir. Mirip banget seperti mak lampir. Oke. 23 tadi ya. Ini ya. Gak salah keliru aku. Ini kemana nih temanku nih? Ini temanku nih jago banget ini. Apa jangan-jangan pakai mod menu ya? BTW. Wah, mungkin aku bakal coba pakai mod menu ya. Nanti aku bakal coba pakai mod menu yang ada di YouTube. Mungkin aku bakal izin dulu sama pihak Roblox-nya apakah boleh atau tidak. Aku cuman minta izin aja sama pihak developernya. Aku cuma pakai mod menu untuk bisa membantu menelusuri kayak gimana sih ini tamatnya gitu loh BTW. Kalau enggak aku ya enggak selesai nih. Sampai kapan aku harus bertahan ini BTW part 3 ya BTW. Part 3 game door Roblox ya BTW. Ini udah sampai di pintu 23. Tadi itu yang maju lagi mungkin 24, tapi ini temanku masih di 23 ini. Di pintu 23 maksudnya ya. Oh ini mungkin nyari kuncinya kali ya guys ya. Susah kali ya karena di pintu 24 itu harus butuh kunci ya. Temanku kadang kesusahan, sedangkan aku matoy, ampun dah. Oh ini udah ketemu guys, ternyata udah ketemu kuncinya. Ayo buka bro, aku penasaran bro, pintu 52 itu penasaran. Dikejutkan sama si merah-merah itu ya. Apa sih sosok yang merah-merah itu? Aku lupa guys, sosok merah-merah itu disebut apa ya? Kalau ras itu biru menurutku, kalau yang merah itu apa ya? Sisa sekali ya. Oh, ini udah 23 ya. Tadi 22 ya. Sorry. Ini ngalah sedikit ya. Tadi yang temanku tuh di pintu 22. Sekarang ini di pintu 23 ya. Mohon maaf ya. Ngalah sedikit, oke. Ini di pintu 23, bener-bener 23. Tadi di pintu 22. Ini 23 ya. Mohon maaf kalau agak salah sedikit ya. Kadang saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan ya. Ini sekarang di pintu 24. Oh, cahaya biru lagi guys. Oh, ini langsung 25. Ngebus ya. Tapi hati-hati bro. Hati-hati dengan cahaya biru. Ini dia di pintu ini 25 24 ya. Dia nyari kunci untuk membuka pintu di pintu 26 atau 25 ya itu ya, aku lupa ya. Enggak lihat tadi, kecepatan tadi. Mungkin aku bakal pakai mod menu ya next
Part 4 aku bakal pakai mod menu guys. Soalnya ini mungkin dia pakai mod menu kali ya, atau enggak ya, atau dia main original kali ya. Mungkin aku bakal coba kali ya. Ngefek ya enggak ya kalau aku pakai mod menu gitu. Enggak. Oh, kita bisa ngang kamera guys. Aku tadi gak nyadar ya, kita bisa ngang kamera gitu, nggak harus gini-gini diam. Ternyata bisa ngang kamera ya. Oh, kita sudah sampai 28 guys. 28. Lalu di mana lagi nih? 28. Oh, 29 guys itu guys. Hati-hati bro. Hati-hati denganlah cahaya biru. Kadang bisa jadi cahaya merah. Ini di pintu mana lagi nih guys? Di pintu 29 ya nih. Oh, ini pintu 30 guys. Hati-hati bro dengan cahaya biru siras itu. Hati-hati. Hati-hati bro. Woi, pintu 31 nih ada tiba-tiba barangnya terjatuh sendiri. Oh, siras ini emang apa ya, emosi. Mungkin melihat orang ini mengambil dikira maling gitu loh, padahal niatnya orang ini ingin keluar dari motor. Silas lagi guys, cahaya biru lagi silas. Ini di pintu 32 nih kalau nggak salah ya. Oh, gelap banget ya, lumayan creepy winky guys. Bangunannya kayak dia sendiri ya, terbengkalai ya, udah lama nggak dipakai ya btw. Tuh lihat ya guys. Horror banget ini. Udah sampai di pintu mana nih? Dodok ya. Oh betul, jalan putih ya. Awas bro, hati-hati bro dengan silas ini. Silas ini kadang ngeselin kata silas itu. Cahaya biru maksudnya ya. Hati-hati bro, jangan sampai tertangkap ini. Punten ya. So ya kalau gue ngomongnya bahasa kayak bahasa ngapak gitu. Gue orangnya asli ya itu ya. Gak aku sebutkan, malas. Privasi guys, privasi. Oke, ini sampai pintu mana nih? Aku lupa tadi, aku nggak ingat ini. Ampun dah. Sampai pintu mana lagi? Pintu Doraemon. Pintu Doraemon sana dah. Ini durasinya udah lumayan panjang juga ya. Mungkin aku bakal ada apa tadi? Mata-mata guys. Ada mata-mata guys. Lihat guys, ada mata-mata geli ya, udah kayak tipofobia. Waduh. Ini kalau kalian ada punya yang fobia, jangan nonton ya. Kalau kalian dia punya fobia, jangan nonton mending. Ini di pintu 36 guys. Ada mata-mata fobia lagi guys. Aduh, geli banget aku. Pengen tak garuk emang. Geli. 37 ya, di pintu 37. Ingat ya. Cahaya biru silas. Apa nih? Serem banget guys. Sosoknya apa nih? Sosoknya serem banget guys. Hati-hati. Kabur. Cepet. Ayo kon. Cepet. Pas satu. Ayo. Cepet. Tiba-tiba aku nggak tahu guys. Ini cuma tangan ngeri banget guys. Ngeri banget. Creepy wingy. Ayo cepet. Ayo. Tak dukung. Ayo cepetan sebelum terlambat bro. Ayo bro, cepetan bro. Aduh, nyari kunci segala ini. Aduh. Ayo developernya emang
Emang berat, males aku. Tuh jangan emang. Oh, 46. Hati-hati bro, cepetan bro. Takutnya. Ini jangan bilang. Oh, 47 ya. Hati-hati gelap ya. Mungkin dia sedikit sembunyi. Karena ini bahaya ya. Bahaya guys. 47 ya, ini nggak tahu pintu mana, aku nggak tahu guys. Oke, aku nggak inget ya, lupa nih 49. Ini nggak tahu nih ya, btw ini di pintu mana 49. Tapi semoga aja nggak ketangkap silas btw ya. Tadi ada sosok, ngeri banget aku kalau bayangin tuh, merinding aku guys. Merinding. Wah, ada pintu guys. Pintu, tapi beda ya sama pintu yang ini. Oh, ini. Wah, aduh, kayak alien guys. Alien guys. Kalau kalian lihat ada alien. Si alien mata satu ya. Ada alien, mirip alien ya kalau aku lihat. Hati-hati bro, jangan sampai ketahuan alien. Jangan sampai ketahuan alien. Kalau ketahuan alien, ketangkep pasti ke 100% bakal ketangkep sama sosok alien ya. Bunda gitu. Aliennya mukanya, badannya serem sekali. Ampun. Hampir mau deket-deketan, mau tipe serem banget, aliennya serem banget, mau ke pintu itu aja aliennya serem sekali guys. Punten. Hati-hati bro, takutnya ada alien ya nih, tiba-tiba muncul di depan mata, gimana itu. Waduh, jangan sampai dia ketangkep sama alien ini btw ya. Oh ya btw, si Atga ini kalau kamu nonton videoku ini, mungkin mohon maaf ya kalau gua ngomongnya apa adanya, belibet. So ya, kadang ya gitu aku ngomongnya apa adanya gitu bang. Hati-hati bro, jangan sampai kamu ketangkep siaga ini. Aduh, hariannya badannya serem sekali. Wah, ini kayak di perpustakaan nih guys. Wah. Kayaknya ada ya serinya. Alien Coop. Gak nyadar. Di depan mata udah persis loh nih. Tapi gak nyadar. Emang matanya min kali ya. Gak pakai kacamata kali ya. Wah. Aliennya tapi udah di depan mata loh. Di depan mata pol. Apa sih, di depan mata fokus pol bilang. Hati-hati. Jangan. Skip dulu. Manggil aku kayak suara ayahku guys. Kayak suara manggil aku. Tapi kayaknya skip dulu guys. Aku skip dulu. Tikus kali ya. Positive thinking aja, tikus kali. Oh, I see. Kita ini guys, itu apa namanya, disuruh nyari kunci. Mungkin disuruh nyari kunci guys, atau mungkin papan hasil balok mungkin ya. Tapi ini susah banget loh nih kunci ini. Aliennya nggak nyadar ya. Alien jadul kali ya. Hati-hati bro. Tapi kok nggak nyadar ya? Di depan mata loh. Apa dia nggak musuh kali ya? Tapi kok feelingku
nggak bagus ya kalau dia tuh alien tapi jahat. Terus ini disuruh ngapain ya ini? Apa mungkin disuruh nyari kuncinya kah atau gimana kah? Aku juga nggak tahu guys. Waduh, ini durasinya, waduh, kepanjangan ini. Wah, notot gak ya nih? Ampun dah, ini nyari kuncinya aja lama sekali nih. Aku sambil ngomong bacot-bacot gini sambil nggak, biar kalian nggak bosan juga nih. Waduh, XO ini apa tadi tuh? O4, O4. Wah, mati kah? Wah, matoy gagal kena si bayang-bayang itu. Gimana guys? Main lagi atau gimana guys? Nggak tahu nih, kalau dia minta main lagi, ya nggak apa. Tapi kalau main sendiri aku nggak mau. Kalau main sendiri saya nggak mau. Lebih baik main berdua. Tadi tadi kalian sudah lihat kan dari pintu 50 sampai ke dari pintu 1 sampai ke 50 tuh kayak gimana. Itu musuh-musuhnya lumayan serem banget, tapi kayak yang di akhir-akhir tuh kayak aliennya itu emang nggak tahu itu entah bisa nyerang atau tidak, tapi yang bisa nyerang tuh Silas. Menurutku Silas guys, Silas yang cahaya biru. Oh, ini kita main lagi guys, ulang lagi dari awal ya. Oke, ini tak skip ini sampai, wah kayaknya nggak tak skip ya. Tungguin aku bro, tungguin aku bro. Aku boy ojo ditinggal sendirian. Ini desa kemana nih? Hati-hati bro dengan Silas bro, cahaya biru. Aku udah dapat pengalaman. Aku takutnya Silas ini, takutnya dia nyerang aku tiba-tiba. Aduh, gatel kakiku emang gatel. Aku ampun dah, tunggu, gatel-gatel semua. Mana nih? Kesini kali. Hati-hati. Di pintu 09. Oke. Enak nih kalau kita main bareng, itu enak guys. Kalau kita main bareng itu enak. Jadi ada temennya gitu loh aku. Apa nih bro? Kita disuruh apa nih? Apa nih? Mati guys, mato ya aku guys. Oke guys, oke teman-teman semuanya. Mungkin videonya sampai di sini dulu aja. Kayaknya sih mungkin kemungkinan aku bakal ambil footage saja ya guys ya. Soalnya kalau aku main lagi takutnya gagal lagi. Jadi mungkin aku bakal footage saja. Aku ambil inti-intinya aja. Yang penting kalian sudah tahu kan ruangan-ruangan yang 50 tadi kayak gimana, lalu juga sosok-sosoknya itu kayak gimana. Yang penting kalian sudah tahu. Ini nggak ada settingan guys, ini full dari developernya. Jadi kalau ada yang bilang settingan, wah saya nggak mau maksa dah. Ampun dah, kesel aku guys. Yang penting aku ingin menghibur kalian semua. Yang penting pesan moralnya yang di video tadi di podcast aja 5, jangan terburu-buru membuat keputusan. Yang penting kalian
merenung dulu, istirahat dan lain-lain sebagainya lah ya. Oke, sampai di sini dulu aja nih, videonya udah panjang banget ini. Tapi ya gitulah, semoga kalian terhibur dengan video saya pada malam hari ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Saya Ihsan Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah guys. Wow, ini ada ruangan Pak Sedes sekali ya ini. Saya jadi kepala sekolah ini. Wow, lumayan ini kalau saya jadi kepala sekolah. Wow. Oke lah. Goodbye, dadah, dadah guys. Wah, capek banget aku guys.